Ketika Engkau membebaskan kami, Engkau mempunyai tujuan atas kami. Engkau membayar segala dosa dan pelanggaran kami untuk tujuan Engkau. Oleh karenanya, beritahu sama kami, supaya kami bergegas masuk dalam tujuan itu Tuhan. Supaya jangan kami muter-muter di lingkaran kesenangan saja, tapi kami bergegas untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami pada Paskah ini Tuhan. Saat kami mengingat akan Paskah, kami tahu ada langkah maju yang harus kami kerjakan. Semua bagi kemuliaan dan kehendak-Mu boleh jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang akan menjelaskan sama kami lebih jauh daripada apa yang kami duga dan yang dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah. Amin. Shalom saudaraku. Baik. Saat ini dunia sebagian besar sedang mengingat akan Paskah. Ya. Hari kemenangan. Gampang sekali ya. Bahkan di dalam WA ya. Bertahun isinya mirip-mirip ya toh. Selamat Anda sudah menang. Selamat untuk kemenangan yang Kristus sudah lakukan. Bisa juga saudara 3 tahun yang lalu saudara kirim juga ganti tahunnya aja kan. Isinya itu aja. Namun kalau ditanya, benarkah kamu mengalami hidup yang berkemenangan? Itu sisi lain, itu persoalan lain. Ya kan? Jadi sekarang persoalannya, adakah orang percaya mau masuk dalam kenyataan ataukah sekedar ucapan saudaraku? Karena kalau enggak ini akan berulang-ulang terus saudaraku. Saya percaya pada hari ini ketika kita berkumpul di sini untuk ibadah Paskah ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Ada amin? Baik, kita siapkan hati kita. Kita mau beri pengakuan bersama. Baik. Kita angkat Alkitab kita dan kita akui. Ini Alkitabku. Aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini, aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya, aku tidak seperti yang dulu lagi. Ada amin? Dalam nama Yesus. Saudara yang kekasih, bisa ayat yang berulang kita baca. Bahwa Yesus telah bangkit. Kubur kosong, ikan dia hidup. Sebab dia hidup katanya. Ada hari maksudnya apa? Katanya hari esok. Saudaraku, ada sesuatu pernyataan iman di situ. Bahwa karya Kristus membuat aku bergairah menghadapi hari esok. Kenapa? Karena saudaraku, saudara sudah ditebus. Yang menghalangi kita menghadapi hari esok seringkali tuduhan-tuduhan masa lalu, ya toh? Seringkali kesalahan-kesalahan masa lalu yang berpikir gini, aku nanti gak masuk surga, udah capek-capek begini. Saudara, karya Yesus di kayu salib, dikatakan hari kejadian Paskah. Paskah bukan perjanjian lama, tapi Paskah di mana Kristus benar-benar jadi korban, saudaraku. Itu menyelesaikan satu perkara bagi manusia, yakni kamu bebas, kamu diselamatkan. Dan yang terjadi saudaraku,
Kamu ditebus. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi kecuali percaya sama Dia untuk memperoleh penebusan. Amin. Saudara nggak perlu berkorban, ambil apa? Ambil salib, bawa. Kenapa kau lakukan itu? Supaya aku masuk surga. Nggak perlu. No, nggak perlu. Kabar gembira dari Paskah adalah you have to do nothing. Kamu tidak perlu melakukan apa lagi, apapun juga kecuali percaya dan terima Dia untuk engkau mendapat jalan ke surga. Dan ini kabar gembiranya, tapi banyak salah paham. Kata-katanya, lagunya diterima, ya. Kata-kata, lagu, ucapan-ucapan diterima. Kamu bebas. Coba lihat, hari ini banyak kirim WA enggak? Selamat Paskah, selamat karya Kristus sudah membebaskan kamu. Tapi yang perlu dipertanyakan, sadar enggak gitu kan? Karena apa? Besok kehidupannya sama lagi. Berarti ada sesuatu yang enggak cocok. Jadi karya Kristus itu memberikan kamu yang pertama jalan keselamatan. Ya, jadi kalau memang jemaat ini adalah jemaat yang khusus di hati Tuhan, satu yang saya mau tanamkan kepada kita semua, jangan kau pusing gimana caranya masuk surga dan supaya selamat. Jangan, kalau kau masih pusing, masih bingung, berarti kau nggak tahu ya bahwa karya Kristus 2000 tahun yang lalu dengan mati dan bangkitnya Dia itu sudah dijawab. Ya, bilang sama kanan kirimu, nggak usah khawatir lagi tentang masuk surga. Bilang dulu. Woi, bilang dulu, nggak usah khawatir lagi masuk surga. Ya, nggak usah khawatir lagi. Ya. Nah, kalau kamu nggak khawatir, berarti gaya hidupmu besok mestinya beda. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya begini, apakah Yesus sudah menebus hutang saya jadi bebas? Halo? Jadi datangi orang, saya ini terima Kristus, hutang saya pun bebas. Siapa yang bayar katanya? Yang minjemin uang? Yesus. Bingung gak kira-kira? Bingung gak? Kita ke bank punya hutang. Saya punya hutang di bank, datang. Mbak, kok agak cerah Pak? Kenapa? Mukanya ceria. Ya, saya mau mengatakan, berapa hutang saya? Masih 1 miliar. Oke, sudah bebas. Setelah hari Paskah, sudah bebas. Maksud Bapak apa? Udah bebas. Pak Pendeta bilang sudah bebas. Mana saya tanda tangan bebas? Dikasih nggak kira-kira? Tidak. Jadi gimana? Gimana bisa membebaskan? Ini dia. Apa? Dari hasil Paskah ini, apa yang perlu saya lakukan supaya lain-lainnya bebas? Ya, lain-lainnya bebas. Jangan saudara bilang juga setelah Paskah, saya sudah harus sarjana. Kamu datang ke dosenmu, Bapak, kemarin Paskah dan hari ini saya sarjana. Caranya gimana? Yesus bilang saya bebas dan saya berkemenangan. Kemenangan saya adalah saya jadi sarjana. Kira-kira dosenmu bilang apa? Mulai hari ini tulislah namamu sarjana tapi nggak ada ijazahnya. Ya, bodong saudaraku. Tidak seperti begitu. Ya, jadi saya membagikan pada saudara pada hari ini yang pertama. Karya Kristus di Paskah, satu yang paling nyata bahwa masalah surga itu sudah selesai.
Masalah penebus dosamu sudah. Di mana kata itu ditulis? Di Alkitab. Kapan itu disebutkan? Waktu terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib, dikatakan it is done, sudah selesai. Kamu tahu artinya sudah selesai? Dirujuk pada apa itu? Merujuk pada apa? Merujuk pada begini. Nanti saudara akan tahu merujuk pada apa? Bahwa tujuan dia datang ke sini untuk menebus dosa. It is done, sudah selesai. Amin. Tapi waktu dia di muka bumi ada pesan yang belum selesai. Dan ini yang kita mau tahu, saudaraku. Ada yang belum selesai, yang harusnya saudara yang selesaikan itu. Mau tahu, saudara? Mau tahu? Baik, kita buka Alkitab kita. Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 39. Sampai 42 lah. 36 sampai 42. Sudah dapat, saudara? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah ia itu kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Nah, udah selesai, berarti saudara perhatiin ya. Saudara, bagaimana tadi lagunya? Gimana? Refrennya kita nyanyikan dulu. Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah saudara nyanyikan ini, Yesus nyanyikan ini sebelumnya. Dan dia sampaikan itu di titik terakhir. Dia katakan, jika mungkin cawan ini berlalu ya Bapa. Yesus tahu arti cawan ini, yaitu penyaliban dia. Sebelum dia datang, sudah dinubuatkan akan datang
lahirlah seorang anak yang akan menjadi raja. Dia akan memikul beban dan dia akan ditinggikan. Kalau di belakangnya enak gak dengernya kan? Dia akan ditinggikan, namanya di atas segala nama. Waduh, mantap gak? Mantap kan? Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kira-kira mantap gak? Mantap kan? Mau saudara kan? Itu pula yang saudara pegang. Padahal gak usah pegang lama-lama itu, ya. Saya ambil contoh sekarang. Sebelum masuk ke sini saya ambil contoh. Saudara kenal Yusuf? Kenal Yusuf? Tahu cerita Yusuf? Waktu dia sama bapaknya, umur 17 tahun. Masih muda lah sebelum 17 tahun. Dia dapat mimpi kan? Ya toh? Dalam penglihatan begini. Apa? Bahwa saudara-saudaranya dan familinya, bapaknya maksudnya sama begini, akan sujud menyembah pada dia. Bangga gak dia? Mantap gak? Dia bilang sama abangnya, lu gak tahu gue udah lihat mimpi apa. Lu orang pada nyembah sama saya. Gitu. Bangga dia kan? Bulan depan yang terjadi apa? Selanjutnya apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam lubang, ya sumur yang gak ada airnya tentunya ya, buat nyimpen-nyimpen, buat dijual. Ketika dia melihat penglihatan yang hebat itu, hatinya bergelora. Dia akan dipakai luar biasa. Tapi yang dihadapi di depan dia apa? Jadi budak, saudara. Mau dibunuh jadi budak. Ketika jadi budak, dia masuk ke rumah Potifar, toh? Dijual lagi, mana caranya, panjang ceritanya di sekolah minggu saudara sudah dengar. Dia masuk di rumah Potifar. Apa langsung dia apa? Diangkat? Bukan, dia jadi budak di situ kan? Budak, dan dia bertekun. Bertekun, akhirnya dipercaya menjadi memegang seluruh perbendaharanya Potifar. Udah naik gak dia? Naik kan? Naik ya? Waktu naik dia pikir, mantep nih, saya sudah mau jadi apa? Bos. Nanti kalau saya jadi bos, apa? Keluargaku pada datang menyembah. Rupanya dia belum lulus, saudara. Belum lulus. Karena sebenarnya dia itu mau dipakai Tuhan. Jangan lihat dia jadi bos dari saudaranya. Ini seringkali gagal pahamnya di sini. Dia mau dipakai Tuhan, tetapi kegirangannya yang pertama dia jadi pemimpin keluarganya. Bahwa itu memang akan terjadi, tapi bukan itu yang Tuhan maksud, bahwa dia akan dipakai dalam rencana Tuhan. Tapi yang tinggal bukan itu. Dan oleh karena itu Tuhan harus bereskan itu, saudaraku. Dia bereskan perkara itu. Gimana caranya dia bereskan? Dia jadi, pertama dia masuk di dalam penghambaan Potifar. Ya. Waktu itu dia sempat bilang, Tuanku udah tenang-tenang aja. Saya sudah bos di sini kawan. Itu Tuanku percayakan semua sama aku. Nah, diuji istrinya yang datang. Ya. Saudara, dia menyadari dan kemudian perjalanannya apa? Dia masuk dalam tawanan lagi, ya. Di dalam tawanan, kalau udah di penjara, ya kayak gitulah hari lepas hari dia menanti, dia begini, dan di situ dia semakin sadar dan semakin sadar, saudaraku. Kalau waktu itu nggak ada selera, nggak terpikir lagi dia mau jadi apa? Jadi pemimpin dari keluarganya. Dia nggak mikir lagi, dia pikir hari-hari, ya saya mau tekun aja. Nah, karakternya lah yang membuat dia bertahan. Dia udah terbiasa mestinya sebagai orang yang dipercaya toh, ya. Mulai dari masa Potifar dia udah terbiasa, itulah dia bangun. Dia fokus pada karakternya. Dia membangun dirinya untuk terus bertekun dan bertekun. Hari-hari dia melihat, dipercaya sama kepala penjara. Ya. Dan itu terjadi
Karena dia membangun pribadinya dalam karakternya. Saya mau dipercaya. Dia udah nggak mikir lagi bahwa dia jadi pemimpin begini dari keluarganya. Pokoknya saya sekarang di sini saya mau. Dan dia kemudian dia lekat terus hatinya sama Tuhan. Ya, kenapa taunya dia melekat hatinya sama Tuhan? Karena dia bisa menerjemahkan, ya, mimpi. Ya kalau enggak ya nggak bisa kan gitu. Itu tandanya dia membangun hubungan sama Tuhan, membentuk terus karakternya. Sampai terjadi masanya Tuhan lihat dia sudah siap, terjadilah kisah, ya, apa? Raja mendapat mimpi. Kemudian juru minuman teringat pada Yusuf. Dan terjadilah. Dan waktu itu cepat gak? Begitu cepat. Karena waktu datang Yusuf dan dia bisa menerjemahkan langsung. Gak pakai kutunggu dulu 1 tahun dulu ya, kucek. Gak ada. Saat itu kepada Yusuf dipercayakan. Saudara. Dan Yusuf hanya menjalani. Ketika dalam perjalanannya terjadilah cerita dan kisah. Bapak dan saudara-saudaranya datang pada dia. Teringatlah dia, memang itu pernah Tuhan sampaikan. Tapi enggak itu lagi fokus dia. Ya, fokus dia adalah dia dipercaya oleh Firaun, oleh Tuhan untuk menolong dan mengelola negeri itu. Dan apa yang diimpikannya, yang pernah mimpi pada dia, itu terjadi dan itu tidak menjadi fokus dia. Fokus dia adalah bagaimana dia bisa dipercaya dan dipercaya dan dipercaya. Itu kisah pertama. Kisah kedua tentang Daud. Saudara tahu Daud? Daud apa? Gembala kambing domba bapaknya yang hanya beberapa ekor. Ya, satu kali dia diangkat dengan cara yang ajaib lah ya lewat sebenarnya cara yang ajaib lewat Samuel dan sebagainya. Dia diangkat ya, kemudian diurapi menjadi raja. Saat itu tidak jadi raja kan, tapi dia diurapi ya, dikatakan anak ini akan menjadi raja, pemimpin Israel, ya kan? Ya kan? Semangat gak kira-kira? Kalau saudara digiting semangat gak? Pasti doa ini dinyatakan, kamu akan dipakai luar biasa. Kamu, dan itu terjadi pada Daud. Ya, dia pikir abang-abangnya adalah serdadu tentara. Kok saya yang dipilih? Tapi dia jadi bangga. Wah mantap ini. Berarti dengan kebanggaannya saudaraku, dia siap menghadapi. Tetapi saudaraku, apakah besoknya Daud menjadi raja? Tahun depannya? No, belasan tahun. Sebagaimana Yusuf belasan tahun harus diproses untuk tujuan Tuhan jadi atas dia. Demikian juga Daud mengalami belasan tahun. Dipikirnya, dia kan sempat dekat sama Saul kan? Wah, kalau udah dekat kan tinggal kong kali kong kan? Ya, kalau udah dekat pasti dia percayain sama Saul, sama saya. Apa Saul mau percayakan sama Daud? Tidak. Saul pengen anaknya, ya. Dia pengen anaknya. Tapi Daud dia hadapi, oh ini boleh nih, bocah ini oke juga dinolong saya, nolong. Ya, tapi tidak pernah berpikir sama Saul bahwa dia akan menggantikan Daud menggantikan dia. Tidak. Tapi Daud kan bisa aja GR waktu baru-baru kan. Wah, dekat sama Saul. Siapa saya dekat sama Saul, meraja saya dekat, tinggal naik aja. Saudara tinggal naik. Kisahnya tinggal naik. Kisahnya tidak tinggal naik, saudaraku. Dia mengalami satu proses demi proses yang bahkan, ya saudara baca sendirilah ya. Gimana dia harus ngumpat, gimana dia harus melarikan diri dari ancaman Saul. Dia bahkan sudah bertemu sama Saul, udah siap membunuh Saul. Dia gak lakukan itu karena karakter dia sedang dia bangun sebagai orang yang takut akan Tuhan, taat akan dia. Saya yakin dalam perjalanan itu,
Mikir pun jadi orang terkenal, dia nggak pikir lagi saudaraku. Yang penting dia bisa lepas dari cengkeraman Saul. Begitu sakit aku bisa lepas dari cengkeraman ini. Hatinya hanya berpikir apa? Bahwa aku tidak membenci Saul. Aku udah kempet sayang sama dia yang kulayani. Aku ingin berbaikan. Makanya dia terus bangun hubungan sama Yonatan, saudaraku. Karena begitu sayangnya. Dan dia gak berpikir lagi gimana caranya. Saudara yang kekasih, itu Daud. Di situ sebenarnya dia berkata, dia sudah dikasih tahu. Dia sudah dikasih tahu dia akan jadi raja sebelumnya. Tapi perjalanannya dia pasti begini. Kalau bisa ada lagunya dia akan ngomong gini. Janganlah kehendakku yang jadi ya Tuhan. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Jangan aku lagi Tuhan. Jangan. Kalau menurut pikiran kan, cara dia mau naik, dia bunuh situ Saul, ya kan? Itu cara paling pas. Tapi pada saat itu, saya percaya di dalam hatinya, dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bahwa jadi Allah, jadi Raja Israel sekalipun, tak ku kehendaki. Enggak jadi dia bunuh Saul, saudara. Ya, dia pergi, dia mengasingkan. Gimana caranya? Tuhan punya cara. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara, kalau saudara lihat pahlawan iman, semua kayak begitu. Demikian juga Tuhan Yesus. Ya, di satu sisi dia menyelesaikan tugasnya, yaitu menebus dosa umat manusia, dan ternyata itu berat sekali. Saudara tahu di Taman Getsemani, di Alkitab katakan apa? Bahkan peluhnya, keringatnya seperti apa? Tetesan darah. Ya kita karena kita nggak salib kita itu kan, salibnya Tuhan toh. Salibnya Tuhan apa? Menebus dosa manusia, itu yang dia bawa. Dan dia tahu ngeri sekali, karena mata kita tidak melihat yang dihadapi iblis di alam maut dan semuanya. Dia harus kalahkan, dia harus begini. Dia lihat, kita tidak lihat. Kita hanya melihat, alah mau disalib aja kok banyak kali mikirnya. Kita hanya melihat gitu, tapi dia melihat kengerian itu, saudaraku. Sampai dia bilang, kalaulah mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak. Pada saat itu Yesus hanya bermandang gini, pokoknya aku selesaikan. Memang dia tahu dia akan memiliki nama di atas segala nama, yang oleh karena namanya semua orang bertekuk lutut. Kalau dengar itu mantap kan? Mantap. Tapi pada saat di Taman Getsemani, kagak selera, saudaraku. Kagak selera. Bukan itu yang dia ingin. Dia hanya mau taat sama Bapaknya. Aku hanya mau taat, Tuhan. Pada jemaat ini, Tuhan sampaikan apa? Jemaatku ini akan dipakai melakukan kegerakan dari Pekanbaru, Riau, Indonesia sampai ke ujung bumi. Keren gak? Keren. Salah kalau itu jadi mimpimu. Tapi itu akan terjadi. Tapi prosesnya amboy. Ya. Sampai engkau berkata, Tuhan, mau dipakai sedunia, ndak itu lagi pikiranku. Asalkan proses yang kau mau bagiku bisa kujalani, aku tetap taat sama engkau Tuhan. Amin. Karena apa? Dalam ketaatannya orang akan berkata, mana itu, mana mimpi itu, mana, ya kan? Mana? Saudara, saudaranya Yusuf ngomong gitu enggak? Waktu dia dengar, marah dia kan dalam perjalanan si Yusuf. Udah jadi budak dia. Mana dia yang bilang apa? Dia akan jadi raja atas kita, pemimpin atas kita. Udah mati. Ya. Tapi belasan tahun kemudian
terjadilah apa yang dinyatakan dalam mimpi itu. Saudara, tekunkah kamu datang sama Tuhan supaya kehendak Tuhan itu jadi atas gerejanya? Jangan terlalu pusingkan gimana caranya Tuhan mau pakai saudara. Tapi pusingkan bagaimana kamu diproses sehingga kamu menjadi hamba-hamba yang setia. Ada amin? Jadi orang-orang yang setia. Dalam perjalanannya dia akan lihat. Dalam perjalanan Daud, saya yakin saudaraku, ketika pucuk pimpinan ditaruhkan atas Daud, dia bukan lagi berpikir, akhirnya dapat juga gua, nggak ada. Dia hanya berkata, Tuhan, ini hamba-Ham Daud. Pesan dia cuma begini, biarlah turunanku bisa meneruskan aku. Karena apa? Dia udah menyadari begitu pahitnya perjalanan ini, sehingga biarlah lebih banyak orang terlibat. Saudaraku, proses yang dialami oleh Kristus, oleh Daud, oleh Yusuf, semuanya menuju pada apa? Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendakmu, bukan kehendak. Kalaupun Tuhan berbicara dalam visi, itu bukan punyamu, tapi itu bagianku. Ada amin? Saudara, kalau engkau dinyatakan berdoalah, tekunlah berdoa. Mungkin kau bertanya, udah lama berdoa gini-gini aja nih Tuhan begini. Daud tidak berkata demikian. Yusuf tidak berkata demikian. Dia hanya terus dihadapkan pada kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Kalau engkau pernah berkata bahwa aku akan menjadi pemimpin atas keluargaku semua, yaitu jadilah kehendak-Mu. Aku gak mikirin itu. Aku hanya supaya aku bisa dipercaya Tuhan. Izinkan aku bertekun terus sampai pada akhirnya. Saudara yang kekasih, demikian juga Daud. Ya, Daud. Saya yakin saudara-saudaranya pernah kesel juga ngeliat si bocah satu ini. Ya, gak pernah berperang tapi mau dapat nama dan sebagainya. Tetapi mungkin saat itu Daud berpikir seperti itu, mengalami seperti itu. Tapi ada masanya selera pun dia enggak, karena penderitaan yang dia alami. Dan begitu juga Yesus, dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Enggak ada lagi. Asalkan kehendak Bapakku jadi, jadilah seperti yang kau kehendaki ya Bapa. Saudara yang kekasih, sebelum Yesus mati naik ke surga, dia ada pesan sama murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku, artinya pengikut aku. Dan Tuhan Yesus dari awal dan tidak pernah bergeser, dia bilang apa? Kalau kau mau mengikut aku, kamu harus menyangkali dirimu, memikul salibmu setiap hari, dan mengikut aku. Kalau enggak, kau tidak layak jadi muridku. Itu bukan pesan 2000 tahun yang lalu, tetapi itu pernyataan yang dia bilang terus-terus, karena dia menjalani itu. Masalahnya saudaraku, salibmu bukanlah salib dia. Dia memikul salibnya. Tahu dia salib dia apa? Dosa umat manusia. Itu salib dia. Dia tekun sampai pada kemenangannya. Apa salibmu? Salibmu apa? Kau tahu. Mungkin itu kesopanan. Mungkin itu rasa hebatmu. Engkau merasa penting.
Karena apa? Sampai engkau akhirnya bisa berkata, bukan kehendakku. Karena waktu merasa penting, merasa hebat, itu angan-anganmu kan? Gitu? Sama. Daud pernah mengalami itu, saudaraku. Sampai betul itu akan terjadi bahwa dia akan menjadi raja Israel. Tapi bukan itu lagi dalam pikiran, kecuali ia berkenan kepada Bapaknya, kepada Allahnya. Kalau itu bagian Tuhan. Saudaraku, jemaat ini akan dipakai Tuhan, itu bagian Tuhan. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, sejauh mana kita diproses oleh Tuhan dan berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Kadang-kadang dalam hidup kita terlalu kuat ambisi kita. Mungkin dalam hidup kita terlalu besar angan-angan kita. Rasanya enaknya begini ya, enaknya begini, enaknya begini. Tuhan Yesus tinggalkan segala enaknya itu. Asalkan kehendak Bapakku jadi. Daud tinggalkan rasa enaknya. Asalkan rencana Allahku jadi. Yusuf, dia tinggalkan enaknya. Asalkan kehendak Allahku jadi. Dan Tuhan Allah yang setia, dia menggenapi janjinya. Oleh karenanya saudara yang kekasih, jemaat Tuhan ini, bukan kata saya, bukan mau kita, tapi Tuhan memang mau memakai jemaatnya ini. Makanya jemaatnya khusus hatinya. Tapi ingat saudara, untuk dipakai ke sana, tidak lepas dari Tuhan katakan, siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkali dirinya, dan memikul salibnya, dan mengikut aku. Satu sisi dia selesaikan. Masalah keselamatanmu jangan pusingkan lagi. Yang engkau perlu lakukan selanjutnya, masalah ketaatanmu, masalah kepenurutanmu sama dia, masalah masuk dalam proses pembentukan dia, itu yang dia mau kita fokus. Saudara, kalau saya cerita ini karena enggak lepas juga dari saya dan saudara, kita masuk dalam hal ini. Sampai engkau berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Sampai seleramu pun dibenerin. Ya, diperbaiki seleramu. Seleramu diperbaiki. Supaya kehendak dia jadi. Kalau dia punya kehendak, dia akan bereskan segalanya supaya kehendaknya jadi. Tinggal kitanya mau enggak? Saatnya saudaraku. Mungkin ada masanya, masa kesuaman. Dengan perkataan, lah kayak gini-gini juga, kayak gini-gini terusnya sudah sampai kapan? Saya mau kasih tahu saudaraku, semua orang yang dipakai Tuhan mendengar perkataan itu. Sampai kapan? Saudaraku, iman diuji dengan apa? Waktu. Belasan tahun bagi Yusuf untuk di situ. Belasan tahun bagi Daud untuk di sana. 3,5 tahun bagi Yesus untuk menjalani itu. Saudara yang kekasih, tapi dari semua perjalanannya, yang paling cepat memang Tuhan Yesus. Paling cepat dia, karena ketaatannya yang luar biasa. Kita mungkin gak secepat itu, tapi percayalah saudaraku. Kenapa lebih percaya? Beda sama masa Yusuf dan begini. Kalau pada masa sekarang ini kita sudah dapat anugerah, ya ini anugerah keselamatan sudah jadi bagian kita. Sekarang tinggal apa? Begini saudara, jangan berpikir ketika udah diselamatkan, udah, karena itu baru tahap pertama. Yang kedua, engkau masuk dalam tujuan dia. Karena engkau diselamatkan untuk tujuan dia, bukan untuk lain-lain. Betul, engkau tidak perlu pusing lagi tentang keselamatanmu. Tapi setelah itu dia bilang apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarin mereka. Kan gitu. Ada satu proses. Ajarin mereka melakukan apa yang kukatakan kepadamu.
Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kepadamu juga bukan maksudnya kekecualian, tidak. Pada kita semua sekarang hari ini. Hanya sekedar mau datang ibadah atau benar mau jadi murid Kristus. Ada satu perjalanan yang indah di mana engkau tidak meragukan lagi akan keselamatanmu. Tetapi dalam proses ini mungkin banyak ratap tangismu. Bukan tentang keselamatan, tapi tentang salibmu. Salibmu. Tentang menyangkal dirimu. Sangkalilah dirimu. Kalau kau merasa kau hebat, sangkalilah dirimu. Bahwa bukan karena aku, hanya karena Tuhan. Amin, saudara. Coba lagu ini dinyanyikan sekali. Padamu. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia pun bicara yang sama. Kalaulah mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku Tuhan, kehendakmu yang jadi. Saya yakin Yusuf pun berkata demikian. Aku udah gak selera Tuhan. Aku menjadi pemimpin bagi keluarga. Sakit di dalam penjara Tuhan. Sakit dalam proses menjadi hamba Potifar pada awalnya. Ketika hatiku mulai berbunga-bunga, dijatuhkan lagi aku dalam proses yang baru. Begitu juga Daud. Senang waktu mendengar aku diurapi untuk menjadi raja Israel. Bangga hatiku, sempat muncul kesombonganku. Siapa yang siap melawan aku? Tapi perjalanan yang aku jalani, kata Daud, sampai dia katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, hubunganku dengan engkau lebih dari segalanya Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan ini punya janji Tuhan atas jemaat ini. Tapi sejauh mana jemaat ini mempunyai hubungan dengan Tuhan? Ataukah hanya menanti saja? Ada satu bagian firman Tuhan yang kadang-kadang dipakai terlalu berlebihan. Bahwa kamu bukanlah ekor, tapi kepala. Aku kepala, aku bukan ekor. Saudara, tinggalkan itu. Tuhan pasti buat kamu jadi kepala. Tetapi Tuhan sedang proses kamu supaya kamu siap jadi kepala. Perkataan itu kau pakai pada iblis, tapi pada manusia enggak usah kau pakai. Kau merendahkan diri saja. Kau dikatakan, tapi ketika lawan iblis, kau memang pecundang. Maaf, aku tidak pecundang. Aku ditetapkan jadi kepala, bukan ekor. Bukan sama manusia, tapi sama iblis. Tapi ketika sama manusia, mana kau begitu? Tuhan, kalau ini kehendakmu, aku mau. Aku mau. Termasuk sekarang. Ketika roh Tuhan katakan, berilah pada ini. Kau akan berkata, wah tapi sayang Tuhan. Saya kan masih perlu ini. Saya masih perlu ini. Saya masih perlu ini. Tuhan katakan, beri. Semua hukumnya mengandung itu saudaraku. Beri dan kamu akan diberi. Ya tapi aku masih gini. Kenapa? Begitu kuat kehendakmu untuk itu. Bukankah aku udah janji? Bukankah aku berjanji? Aku memperhatikanmu dan keturunanmu. Aku sudah janji. Tapi dalam perjalanannya, engkau tidak percaya. Lihatlah pahlawan-pahlawan iman itu. Mereka adalah pribadi yang percaya. Butuh tahunan. Sampai keinginanmu diperbaiki. Keinginanmu digerus. Itu yang dikatakan menyangkali diri.
Penyangkalan diri. Ketika engkau punya keinginan lebih daripada rencana Tuhan, kau sangkali itu. Amin. Amin. Kau sangkali itu. Kalau Tuhan minta itu, dan kau punya keinginan lain, kau harus sangkali dirimu. Ambillah Tuhan. Apa salibmu? Kalau kelemahanmu begini, kau harus pikul itu. Kalau kelemahanmu dalam sombong, kau harus taruh itu dalam, aku sombong. Aku pikul kesombongan. Ketika diusik, aku harus berkata, I am nothing. Aku gak ada apa-apanya Tuhan. Kalau kita dari latar belakang yang egois, termasuk egois adalah salibmu. Ketika dirimu tidak dihargai, kau hanya berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ada amin? Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku. Kadang-kadang kita mengalami awan gelap di depan kita, saudaraku. Tapi awan gelap itu sedang mengajarin kita untuk menyangkali diri kita. Mungkin ada kata-kata yang indah, tapi di dalamnya ada kebanggaan bagimu. Kalau aku dipakai kan hebat dong. Kalau jemaat dipakai kan jemaat ini hebat dong. Saudaraku, dibuat kita sampai bertekuk lutut dan berkata, kehendakmu lah yang jadi. Saya memandang jemaat ini, mudahnya jemaat ini. Saya bisa suka-sukanya melayani di sini toh, suka akulah. Tapi aku jalani. Ternyata ketika padaku diperhadapkan satu ketaatan, tak mudah. Bahkan untuk melayani hari ini gak mudah. Saya baru sampai tadi 8:30. Setelah ini saya akan pergi lagi, saudara. Dan tidak mudah. Saya ingin lepas rindu dalam ibadah dengan saudara-saudaraku. Saya hanya katakan, sampai kehendakmu jadi, jadilah yang kau. Apapun tak ku inginilah, kecuali kehendak Tuhan jadi atas jemaatnya ini. So, saudaraku yang kekasih, kalau engkau merasa tertekan dalam penantian janji Tuhan, saya mau kasih tahu, tekanan itu jangan kau buat jadi sakit hati, jadi kecewa, jadi malas, bukan. Tapi tekanan itu sedang mencabut segala keangkuhan. Tekanan itu sedang mencabut ambisi. Tekanan itu sedang mencabut keinginanmu menolak salib, untuk memikul salib. Apa sih maksudnya? Kalau salibku emosi kayak apa? Ketika kau ditantang. Kalau kau lepaskan emosimu, engkau gak mikul salib.
Tapi ketika engkau berkata, kan mikul salib kayak beban kan? Menahan emosi sampai harus, Tuhan aku udah gak jadi, aku udah mau meledak, mau kuhantam dia, mau begini. Tapi janganlah kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan, aku sudah direndahkan, aku gak tahan aku direndahkan. Aku dibilang bodoh karena menantikan janjimu, Tuhan. Kalau engkau gak tahan itu, engkau gak pikul salibmu, kawan. Karena disitulah gangguan pada dirimu yang dia sedang bereskan. Amin. Para pemimpin, apa yang kau pimpin gak sampai-sampai pada ke sana. Gak tahulah, saya cuma ngerjain begitu. Jangan, saudara. Ini salibku. Tenanglah. Alah, gak mau kami nurut sama kamu. Gak mau begini aja. Sabarlah. Kalau hati begini, udah gondok aku Tuhan kayak begini. No, that is your salib. Sampai waktunya datang. Dia katakan, masuklah hambaku. Masuk. Sampai dia bilang itu. Kuatkan hatimu. Kuatkan. Sampai genap rencana. Jangan menyerah. That's your salib. Itu penyangkalan dirimu. Kalau kau merasa hebat, dia mau dia yang hebat. Kalau merasa kau mampu, dia mau dia yang mampu. Kau merasa punya karunia, dia mau itu dari aku. Itu bukan punyamu. Aku kasih, tapi itu dari aku. Demikianlah yang dia jalani dalam Paskah. Sebenarnya bagi dia, kamu ini siapa sih semuanya? Hanya karena sayang Bapakku dan sayang aku mau jalani. Kau harus mempunyai pandangan yang baru atas yang kau layani. Kita berdoa, saudaraku, supaya pemulihan terjadi dalam segala sesuatu. Mungkin dalam perjalanannya ada yang luka, dalam penantian ada yang pedih. Sadarlah, itu salibmu. Nah, perlu kau luka. Itu penyangkalan dirimu. Bergembiralah dengan berkata, kalau aku dilayakkan demikian, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Aku lapang, Tuhan. Aku gak punya apa-apa lagi. Ya, Galatia 2 ayat 20 bilang apa? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau engkau gak tahan pada salibmu, Kristus gak hidup dalam kamu. Kalau engkau bisa menyangkal dirimu, nanti mana Kristus dalam dirimu? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Baiklah kita sebagai pengikut Kristus, kita hidup demikian. Masuk dalam perjalanan Tuhan kehendaki, menyangkali dirimu, supaya engkau menjadi pribadi yang beda. Pribadi yang beda, saudaraku. Kau akan melihat. Jadi begini, gak usah ragukan janji Tuhan. Fokus pada karaktermu yang sedang Tuhan bentuk menjadi murid Kristus. Karena akan datang masanya, saudaraku, dia akan menyatakan kehendaknya. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendak
saudaraku, 1 tahun masa COVID ini, jemaat Tuhan tetap melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Enggak lazim, saudara. Tapi Tuhan melihat ketaatanmu. Kau menjalani sesuatu yang enggak lazim. Perjalanan hidupku pun tidak lazim lagi. Diragukan, diejek, dicemooh. Sudah, dari mana kau memikul salib? Dari mana tahu kau menyangkali dirimu? Percayalah, Dia tidak tinggalkanmu. Dia tidak tinggalkan jemaat ini. Dengan berbagai gejolak, berdirilah teguh. Karena akan datang masanya. Dia berikan waktu kelegaan bagi. Dan biarlah waktu itu segera datang. Ya, 1 tahun lewat 1 bulan. Macam orang gila, macam orang gak waras lagi. Gak perlu kita sombong. Aku hanya mau yang kau mau kulakukan. Kalau mendengar rasanya sudah gak tahan, tapi engkau selalu beri kekuatan pada kami. Ketika engkau mengalaminya nanti, kau akan tahu Dialah yang setia. Dialah yang setia. Perjalanan bagaikan badai gelap, semuanya kita arungi bersama-sama. Tapi biarlah Paskah pada hari ini membangkitkan semangatmu, jemaat Tuhan, bahwa Dialah yang setia. Engkau akan bingung sendiri, kau akan bingung sendiri betapa hebatnya Tuhan itu. Kau melihat betapa setianya Dia. Nyanyikanlah dari awal lagu ini.
karena sayangmu atas jemaatmu ini, Kau bawa jemaatmu untuk menjadi muridmu yang sejati. Kami diajar untuk menyangkali diri kami, memikul salib kami, dan mengikut Engkau, Tuhan. Bahkan sampai menaruhkan impian-impian kami, dan hanya berkata, jadilah kehendak-Mu. Yang ku kehendaki ialah melakukan apa yang Kau mau. Membentuk aku serupa dengan diri-Mu, ya Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu ini, Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu untuk tujuan Tuhan. Setiap orang di dalamnya Kau bawa masuk dalam rencana-Mu. Kau bawa masuk memiliki hati-Mu yang lapang, penuh belas kasihan. Ya Ramasyabagara Marama, dan bisa memandang segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah pada kami seperti yang sudah Kau rancangkan. Dalam penyangkalan kami tidak berbantah-bantah dalam ketaatan kami. Dalam penyangkalan kami membuang dalih-dalih dan segalanya. Asalkan apa yang Kau kehendaki kami lakukan terjadi. Dalam perjalanan kami akan mikul salib kami. Kami naruhnya jadi beban. Kami tidak perlu merasa hebat, tapi semua jadi beban yang kami jalani sampai pada masanya datang. Kelegaan itu datang. Semua yang menghambatnya boleh lepas. Terima kasih Tuhan.